guys, kita di sini mau review film. Tapi sebelum itu ada pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Kalau belum kenal, mari kita kenalan yuk. Dan di sini saya sendiri Nabila Sasa Miranda dengan teman saya dua ini, satu Rati dengan yang dua Reva. Oke, lanjut ya, kita mau review filmnya terlebih dahulu. Nah, katanya nih film ini tuh cerita tentang seorang tokoh utama yang kembali ke rumahnya yang setelah lamanya itu hilang. Selanjutnya kita langsung aja ya, kita review filmnya. Jadi ini sebuah short movie yang berjudul Rumah Punya Cerita. Film pendek yang nampaknya itu sederhana tapi punya pesan mendalam nih tentang keluarga, kenangan, dan arti dari sebuah rumah itu sendiri. Gitu. Katanya, film ini juga mengajak penonton untuk melihat bagaimana rumah bisa menjadi saksi bisu pertumbuhan seseorang, konflik keluarga, bahkan harapan yang belum terselesaikan. Oke, kalau gitu langsung aja ya kita lihat cuplikan filmnya. A few moments later. Jadi ya sponsornya dari Tropicana Slim. Jangan di-spell dulu, boy. Kan udah kelihatan. Aku besarkan rumah ini dengan keyakinan. Lagunya keren banget. Langsung dilanjut aja. Bu, Mas Bara kan udah gak makan goreng-gorengan lagi. Kenapa nggak mau gorengan lagi ya? Aku percaya yang kutanamkan semuanya benar. Namanya siapa? Itu jadinya Bella kalau enggak. Bahwa semua yang terjadi di rumah itu harus ceria. Ibu, Tuh bawa. Bu, udah gak apa-apa Bu, biar aku aja yang Ibu gak apa-apa. Ada dua. Semua yang di dalamnya harus bisa berbagi tawa. Nenek, ini kan baju aku. Tapi ternyata aku salah. kasihan banget dia. Maafin ibu ya, Nak. Ibu benar-benar nggak tahu. Iya, nggak apa-apa kok Bu. Udah ya Bu. Apa aku masih jadi bagian dari cerita? Atau aku cuma beban ya untuk mereka? Aku mau jadi bagian dari semua hal baik di rumah ini. Jika memang harus kembali dimulai dari awal, aku tidak masalah jika memang harus belajar. Jadi ibunya ini kayak belajar. Aku cuma mau rumah ini punya rasa yang sama lagi. Ya, kayaknya kakak masih ngambek tuh sama nenek. Apa lagi sih? Temanku, Haikal, baru aja pindahin orang tuanya. Kondisi ini tuh emang udah gak ideal lagi buat kita. Kayaknya ini udah waktunya pindahin ibu. Ibunya mau dimasukin ke panti apa panti jompo ya? Nenek mau tinggal di mana? Tapi Itu aja sedih banget ya. rumah tidak selamanya utuh. Dia udah berusaha jadi lebih baik, ternyata mau dimasukin ke panti. Satu persatu bisa saja runtuh.
kau kutemani ia pertama kali berlari. Walau ku beri sandaran saat ia mengenal patah hati. Dan ku beranikan seorang diri. Antarkan ia ke jenjang yang lebih tinggi. Bu, bisa ngobrol bentar nggak, Bu? Bilangin kalau penting itu. Tapi rumah punya cerita sendiri. Semua sudah kuupayakan. Aku cuma tidak mau jadi beban untuk mereka. Bikin apa? Apa yang kamu ingin ngomongin sama ibu? Ibunya kan udah pasrah banget itu bakal Bu, walaupun rumah ini udah jadi tempat tinggal kita bersama dari waktu aku masih kecil, tapi setelah aku dan Maya pikirin ini matang-matang, kayaknya kita udah gak bisa tinggal sama-sama lagi di rumah ini, Bu. Maaf ya, Bu. Ibu yang minta maaf. Karena ibu pikir ibu yang paling tahu tentang kamu. Dan Maya. Dan juga Bella. Bella namanya. Ibu juga minta maaf ya. Minta maaf. Sudah membebani kalian. Enggak, Bu. Bukan salahnya dia loh. Ibu gak apa-apa kok kalau keluar dari rumah ini. Ini kan rumah kalian juga. Bu, Ibu tolong jangan salah paham dulu. Aku dan Maya gak mungkin ninggalin Ibu. Ibu jangan pernah berpikir seperti itu ya. Malah sebaliknya, Bu. Ibu gak pernah jadi beban buat kita. Justru kalau Ibu setuju, Ibu mau ya pindah sama kita, tinggal di rumah yang baru. Maksudnya? Iya, kita semua sekeluarga pindah ke rumah baru ini, Bu. Aku dibikin salah paham. Ibu juga. Iya. Sama satu lagi, Bu. Bareng sama cucu baru. Aku mau punya adik. Ternyata di prank dia. Punya ibu baru, rumah baru. Ternyata aku salah. Kita juga sama, Bu. Setiap rumah memang punya ceritanya sendiri. Tapi selalu ada jalan untuk tidak menjadi beban. Karena tidak pernah ada satu orang pun yang mau jadi beban buat keluarganya. Cie, Bella seneng gak? Manis tanpa beban, Tropicana. Tropicana Slim. Tepuk tangan dong. Mari. Jadi dari film yang bertemakan tentang keluarga, kehilangan, dan makna dari rumah itu sendiri menunjukkan bahwa rumah bukan sekedar tempat tinggal, tapi tempat di mana setiap cerita bermula. Juga tempat yang tetap menerima kita ya, meskipun waktu telah banyak berubah. Dan pesan dari film ini itu, pesan dari film yang kita tonton tadi, itu tidak peduli sejauh apa kita melangkah, ada rumah yang selalu menyimpan bagian dari diri kita sendiri. Jadi sejauh apapun kita melangkah, jangan lupa untuk balik ke rumah kita.
Terus dari cuplikan film yang kita tonton tadi, kalau menurut aku sih semua film kan pasti ada kelebihan sama kekurangannya ya. Nah, di sini aku mau nyebutin beberapa kelebihannya, yaitu di pemeran utamanya itu berhasil menyampaikan rasa rindu, kecewa, dan hangat secara halus. Jadi si pemeran ini benar-benar nyampein dari mimik wajah mereka dan tingkah laku, gerak-gerik mereka tuh benar-benar nyampein pesan yang mau mereka bawa gitu. Itu menurut aku sih. Kalau menurut Rati gimana? Kalau menurut aku, film ini tuh kayak alurnya tuh jelas gitu loh, nggak bertele-tele yang berkepanjangan gitu. Jadi setiap adegannya itu langsung ke tujuannya itu apa, yang mau disampaikan juga apa gitu. Terus menurut Nabila? Oh, jadi gitu ya menurut kalian kelebihannya. Di sini juga aku ngerasa ada yang sedikit kurang di sini dari cuplikan film yang udah kita tonton tadi. Yang aku sebutin ya, yang menurut aku kurang.